ingin tahu urusan orang lain itu loh. Oh iya, ikut campur ikut gitu Pak. campur urusan orang lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kita gitu. Kadang kita nggak niat sebenarnya karena kebiasaan bercanda, tapi kebablasan gitu ya. Dan orang lain menganggap itu wah ini ofensif, ini menyakiti perasaan Terlalu over gitu Hmm. ya. Jangan sekali-kali kembali ke circle yang lama, karena nanti akan teringat Kebiasaan-kebiasaan lama yang- tersebut gitu. Jadi kita kalau berusaha mengubah kebiasaan ya harus jaga diri. Jaga diri. Kalau perlu kontaknya kita hapus. Halo visitarian yang di sini maupun di sana yang sedang sakit hati sampai gundah gulana, tetap semangat menjalankan ibadah puasa karena Tuhan tahu kapan kita harus bahagia. Insya Allah. Kembali lagi bersama saya di podcast Musik Ngerumpi Visip Asik. Edisi bulan puasa Ramadan kali ini, di episode sebelumnya teman-teman kita udah mengetahui kalau di YouTube kemarin kita menjelaskan tentang bagaimana sih cara manajemen waktu yang baik, serta bagaimana sih kita itu stay fokus dalam menjalankan aktivitas-aktivitas selama bulan Ramadan kali ini. Nah tentunya topik kali ini lebih seru teman-teman, karena saya didampingi oleh dosen saya, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang luar biasa kerennya. Insya Kita Allah. sambut Pak Lutfi. Oh iya. Selamat datang Pak Lutfi. Bagaimana Assalamualaikum. kabarnya Pak Lutfi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita punya kesempatan ya untuk Iya. berbagi pengalaman, sharing ilmu dan nasihat untuk diri saya pribadi dan teman-teman semua. Mudah-mudahan menjadi bulan yang berkah di bulan Ramadan tahun ini. Betul. Nah, teman-teman, di masa bulan puasa Ramadan ini tentunya kita tidak hanya menahan akan haus dan lapar nih Pak Lutfi, ya Iya. benar ya. Tapi kita juga harus menjaga lisan dan hati agar tetap terjaga, teman-teman. Nah, saya pengen bertanya sih Pak Lutfi terkait menjaga lisan ini. Tentunya kita kan di daerah yang istilahnya berkatanya itu sangat-sangat relatif keras gitu ya Pak Iya, Lutfi, atau benar. kurang sopan lah menurut mahasiswa. Itu dari pandangan Pak Lutfi gimana Pak Lutfi? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, jadi memang kita di Surabaya ya. Iya. Saya sendiri dari Malang, tahu sendiri kan bahasa bahasa walian dan Iya, bahasa ngoko walian. seperti Saya juga apa. dari Malang kebetulan Pak Oke. Lutfi. Ya, jadi memang itu menjadi trending di masyarakat. Bukan berarti sesuatu yang buruk, cuman kita harus tahu kapan mengucapkan kata-kata tersebut gitu ya. Iya, betul. Cuman kalau konteks dari bulan Ramadan, menjaga lisan ini menjadi hal yang lebih penting dari bulan-bulan lainnya. Misalnya kita lihat dari hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan rasa lapar dan haus yang dia tahan. Ya, jadi puasa menggugurkan kewajiban, tapi justru tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan Lapar dan haus dahaga aja. jika tidak menjaga mulut. Ya, Percuma aja gitu ya. iya, eman-eman gitu Iya, kan, padahal eman-eman. ini bulan yang diberkahi. Hmm. Ya, lebih buruk lagi jika menggunakan lisan untuk berbuat dosa. Di antara dosa-dosa lisan, ghibah, ya, namimah dan lain-lain. Misalnya di surah Al-Humazah ayat nomor 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan maksudnya adalah mencela dan menjelekkan. Ini general ya, di luar bulan Ramadan gitu. Luas gitu ya konteksnya. Iya, apalagi pada bulan Ramadan gitu. Betul. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Ia berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain." Beliau ditanya, "Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan?"
Nabi SAW bersabda bahwa jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menghibahnya, jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya. Jadi membicarakan keburukan orang lain ya. Kalau misalnya hal tersebut sesuai dengan kenyataan, maka itu ghibah dan itu sendiri dosa gitu. Sedangkan kalau tidak sesuai maka itu fitnah, karena berbohong dan juga mengatakan tentang orang lain gitu. Ya, dan mengejek orang lain tadi sudah ada dalilnya ya. Jadi kita sama-sama menjaga lisan, apalagi ada dua lubang yang paling banyak menjerumuskan orang ke neraka, yaitu lisan dan kemaluan. Dan Rasulullah SAW menjamin surga bagi orang yang bisa menjaga dua lubang tadi, itu yaitu lisan dan kemaluan. Betul Pak. Nah, ini Pak, kita kan ya tadi udah disebutkan kalau kita itu di daerah Surabaya gitu kan ya, yang keras akan komunikasinya seperti itu. Nah, kadang kan para mahasiswa ini Pak, meskipun dalam di bulan Ramadan ini atau di luar Ramadan ini kan kadang kita itu refleks gitu Pak. Refleks tiba-tiba tes gitu kan, ngomong gitulah, ngomong kasar seperti itu. Nah, gimana sih Pak kalau caranya agar menjaga atau lebih hati-hati dalam mengucap itu gimana Pak? Sebenarnya kalau kita ambil lebih luas ya, Ramadan itu bulan yang agung. Tapi nasihat dari ustadz-ustadz, dari video yang saya dengarkan, persiapannya itu justru sebelum Ramadan gitu. Jadi misalnya puasa itu sendiri persiapannya sebelum Ramadan. Jadi sebagaimana sholat qobliyah ya, itu untuk persiapan sholat fardu, maka puasa sebelum bulan Ramadan itu untuk persiapan puasa pada bulan Ramadan. Demikian juga dengan menjaga lisan gitu. Jadi kalau kita ingin terbiasa untuk menjaga lisan pada bulan Ramadan, sebaiknya itu diawali dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Rajab, Sya'ban itu Pak ya? Iya, termasuk Rajab dan Sya'ban. Apalagi kadang kan seringkali karena pergaulan gitu, seringkali karena pergaulan. Coba deh kita bergaul dengan teman-teman yang bisa menjaga lisan gitu. Apalagi kita kan ada dalil ya menyatakan bahwa kita sesuai dengan agama teman kita. Itu maksudnya agama di sini dari tata cara berperilaku, kebiasaan, dan juga inner circle ya. Istilah kita sekarang, circle kita itu ya kurang lebih akan sama gitu. Berpengaruh juga. Berpengaruh sekali ke bagaimana kita berperilaku gitu. Iya, betul. Tapi tadi kan Pak Lutfi kan juga menjelaskan terkait dalil-dalilnya juga, pentingnya menjaga lisan. Nah, ini juga penting juga sih Pak, dari sisi spiritualnya itu apa sih hikmah utama di balik menjaga lisan itu gimana Pak? Jadi kalau kita bicara hikmah ya, ini kan sesuatu yang gaib ya, karena itu kita butuh dalil ya. Jadi kalau dalilnya Rasulullah SAW bersabda dari hadis riwayat Abu Daud nomor 4799 dan Tirmizi nomor 2003, tidaklah sesuatu lebih berat di timbangan selain akhlak yang mulia. Dan riwayat lain menjelaskan bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, husnul khuluq ya, akhlak yang mulia gitu. Jadi bisa dibayangkan akhlak itu di timbangan di akhirat nanti merupakan amal yang sangat berat. Berat ini dalam arti besar sekali pahalanya gitu. Jadi itu hikmahnya. Kalau di dunia maksudnya kehidupan sosial kita sudah tahu ya, betapa banyak orang yang pergaulannya itu menjadi bermasalah, menyakiti hati orang lain gara-gara tidak menjaga lisan. Kadang kita nggak niat sebenarnya karena kebiasaan bercanda, tapi kebablasan gitu ya. Dan orang lain menganggap itu wah ini ofensif, ini menyakiti perasaan terlalu saya, over gitu ya. Bisa jadi pertemanan jadi putus ya. Lalu nggak mau gitu menyapa lagi ya, di istilahnya di blacklist atau cut off Pak, ya cut off istilahnya. Cut off lah itu gitu. Nah, itu
gara-gara kita tidak menjaga lisan gitu. Hmm. Apalagi ya kalau ada kesempatan kedua masih bisa dimaafkan ya, alhamdulillah gitu. Tapi belum tentu kan orang tersebut mau memaafkan Iya. gitu. Apalagi kalau berkali-kali Nah, gitu. itu dia. Ya kalau berkali-kali kayaknya sudah bukan apa namanya accident lagi ya, Iya. kayaknya memang dibully Sengaja gitu. gitu Pak, ya. Ya, ya jadi Hmm. kita nggak mau apa orang lain menyinggung perasaan kita, demikian juga kita nggak mau menyakiti orang lain. Betul. Saya Hmm, teringat makalahnya itu sih Pak, yang salamatul insan fi hmm. hifdzil lisan gitu Oh, kan ya. Masya Allah. Selamatnya orang Ya, manusia itu dengan menjaga lisan. dengan Itu menjaga emang lisan. bener-bener Iya, penting gitu Pak ya. penting sekali. Hmm, Hmm, gitu. Oke Pak, lanjut. Ini kan di media sosial itu Pak ya, kalau kita lihat-lihat konten kreator itu kan ada apa ya istilahnya itu, netizen Indonesia itu kalau Oh iya, ngomen, lah ngomennya kan ada yang sampai mengucapkan kata-kata kasar. hmm. Nah, gimana sih Pak caranya biar kita bisa lebih bijak dalam Hmm. menggunakan media sosial itu, gimana Pak? Sebagai netizen ya. Iya, sebagai Iya. netizen. Oke, mungkin sebenarnya kalau sebelum ada medsos itu kebiasaan ingin tahu urusan orang lain itu loh. Oh iya, ikut Ya, campur ikut gitu Pak ya. campur urusan orang lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kita gitu. Hmm. Kan ada riwayat terkait kebaikan agama seseorang itu bisa dilihat dari dia meninggalkan hal-hal yang sebenarnya nggak bermanfaat buat dirinya atau hal-hal yang bukan urusannya gitu. Jadi di sini kebiasaan apa ikut campur dengan urusan orang lain itu tidak baik ya dalam apa namanya dalam agama. Apalagi komen-komen ini kan semua ada pertanggungjawabannya Iya. di akhirat Komen-komen gitu. negatif kayak gitu. Komen-komen negatif belum tentu sesuai fakta gitu. Bahkan kita nggak cuman komen atas nama pribadi ya. Bayangkan kita komentar lalu berapa banyak yang like, yang share, yang mengikuti jejak kita gitu. Itu kan bisa jadi amal jariah atau justru dosa jariah. Justru dosa jariah. Tergantung kita mengetiknya apa. Ya Betul. kalau ustadz-ustadz itu banyak yang memperingatkan ilmu sebelum berbicara. Ya. Jadi belajarlah ilmu dulu sebelum berbicara. Gitu ya Pak ya. Iya. Kalau ini Pak, ini kan selain menghindari kata-kata buruk ya Pak ya, ada nggak sih kebiasaan baik yang bisa membiasakan kita itu agar hati kita itu tenang Pak? Oh Ada iya. kan ada orang yang puasa cuman hatinya itu nggak tenang, itu gimana Pak? Jadi supaya hati itu tenang tentu saja dengan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, hati tenang dengan mengingat Berzikir, Allah, ya. berzikir kepada Allah. Nah, zikir itu beraneka ragam ya. Membaca Quran itu zikir, sholat itu juga di dalamnya ada zikir. Termasuk zikir itu sendiri yang zikir pagi, zikir petang, ya kan. Dan juga ada zikir yang nggak dibatasi apa itu jumlahnya gitu. Nah, kebiasaan zikir ini sebenarnya ada ustadz yang menjelaskan ya, satu-satunya ibadah yang di surga pun masih ada, ya kan? Iya, Jadi betul. zikir itu nafasnya ahlul jannah itu ahli surga. Ya ibadah-ibadah yang lain sudah nggak diwajibkan nanti di akhirat, tapi zikir masih ada. Pada saat melihat beraneka ragam keindahan surga, ahli surga di sana berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya dan ya itu masing-masing punya ini ya amal ibadah yang Allah mudahkan gitu kan. Sebagian orang dimudahkan berzikir, sebagian orang dimudahkan bersedekah, sebagian orang dimudahkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Tapi kenapa enggak kita coba dengan porsi kita masing-masing, kita coba biasakan dan gitu kan. Iya, dan kita menghindari dari hal-hal yang membuat kita tidak bisa fokus gitu kan. Ya diantaranya media-media tadi. Coba misalnya kita follow memang akun-akun yang mendekatkan kita kepada agama atau di situ ada
info-info yang bermanfaat ya, termasuk menuntut ilmu bagi mahasiswa. Oh gitu ya Pak ya. Hmm. Nah gini Pak, ini kan tadi Pak Lutfi juga menjelaskan terkait circle itu juga pengaruh gitu kan Iya, Pak ya, terkait menjaga lisan itu. Nah itu kan juga masuk ke lingkungan kita kan Pak iya, ya. Nah terkadang kita itu udah bener-bener pengen menjaga lisan, tapi lingkungan kita tidak mendukung Pak. Itu gimana cara menghadapinya Pak? Kayak gimana kalau lingkungan tidak mendukung itu? Semisal nih, Iya. saya punya circle yang mana circle-nya itu omongannya kasar terus gitu Pak. Kasar terus. Ya itulah Bapak tahu. Terus Iya. saya ini pengen menjaga lisan Pak. Hmm. Menjaga lisan, terus circle-nya itu mungkin ada yang gibah gitu Pak ya. Saya ini masuk ke circle itu, kalau nggak ikut ini dikira cut off ke temen gitu Iya. Pak. Itu gimana Pak cara menghadapinya itu Pak? Ya itu dia, mungkin kalau masih mahasiswa agak sulit ya. Cuma Iya. nanti kalau sudah lulus, sudah di dunia kerja, kita akan bertemu dengan banyak orang dengan beraneka background. Kan nggak semuanya harus kita jadikan teman akrab, ya kan? Teman di sini konteksnya adalah teman curhat atau teman kita berbagi masalah atau hal-hal pribadi gitu. Beda dengan sekedar rekan-rekan kerja yang kita memang ketemunya ya ngomongin hal-hal profesional yang kayak gitu nggak masalah itu. Cuman kalau teman akrab ini tentu saja penting pilih-pilih ya kan. Iya. Ya karena selain kita bicara manfaat dari segi agama terkait dua orang yang bertemu dan berpisah karena Allah ya kan. Iya. Di antara mereka yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar itu. Nah ini kan teman akrab gitu. Tapi mereka ketemu dan berpisahnya itu karena Allah, misalnya di kajian atau ketemunya membahas misalnya gimana mengembangkan bisnis tanpa riba seperti itu kan. Oh iya iya. Iya, Betul, jadi betul, Pak. banyak gitu inner circle yang sebenarnya aktif di dunia, misalnya di bidang-bidang yang bisa dikembangkan, produktif dan juga halal gitu. Itu yang lebih penting di situ gitu. Sedangkan teman-teman yang kita jumpai di kampus, kita jumpai di masyarakat, saya kira itu natural selection ya. Jadi suatu saat nanti akan ada kalanya nggak akrab lagi Nggak pada akrab saat lagi. menekuni bidang yang berbeda dan itu wajar. Udah beda jalan gitu Sudah Pak ya. beda jalan. Saya kasih contoh ya, dulu Iya. waktu eranya ini Facebook. Oh iya. Oh Iya, masa Pak Lutfi ya? iya, teman saya bisa 2000 lebih gitu. Jadi teman SD, SMP, SMA, universitas. Tapi begitu lulus kuliah sudah mulai berkurang. Karena siapa nih udah nggak kenal gitu kan. Iya sih Pak. Dan Jarang ketemu juga gitu ya. ya kalau sudah fokus di dunia akademik, apalagi yang toksik, Iya. nah itu sudah mulai kita unfriend gitu. Oh iya iya. Ya ada yang mungkin terlalu liberal gitu kan ideologinya. Ya begitulah, itu sudah kita sudah mulai selektif itu. Iya, jadi lingkungan itu sangat pengaruh juga ya teman-teman. Kita kan mikirnya masa depan ya. Iya. Kita mikirnya kita nanti ingin berada di mana sih gitu. Kita cari inner circle yang support group yang bisa mendukung kita maju, bukan yang mengingatkan kepada masa lalu dan betul. membuat kita Ngungkit-ngungkit galau gitu ya, ya. seperti itu gitu. Oh iya iya. Dan ini ada hikmah juga ya terkait anak-anak muda terutama yang ingin hijrah. Ya hijrah bukan dalam konteks pindah ke suatu tempat ya. Maksudnya Iya. meninggalkan kebiasaan Kebiasaan yang buruk buruk. karena circle yang salah. Nah, Betul. dan tips dari ustadz-ustadz itu ya, kalau sudah berusaha meninggalkan kebiasaan buruk, sudah punya circle baru, jangan sekali-kali kembali ke circle yang lama. Karena nanti akan teringat kebiasaan lama yang tersebut gitu. Jadi kita kalau berusaha mengubah kebiasaan ya harus jaga diri. jaga diri. Kalau perlu kontaknya kita hapus. Istilah kita teman ya, tapi padahal mereka punya dampak buruk ke kita. Gitu. Dalam segala konteks gitu Pak ya. Bisa jadi ya. Itu teman-teman sangat banyak poin-poin yang dapat saya ambil. Jadi
kesimpulannya mungkin menjaga lisan itu emang penting ya Pak ya. Iya, benar Harus sekali. penting dan menjaga lisan itu tidak hanya dari kita sendiri teman-teman, tapi juga berpengaruh dari inner circle-nya kita, lingkungannya kita, seperti itu. Nah, dari Pak Lutfi nih, Oh ya, gimana bisa nggak sih Pak Lutfi memberikan motivasi pada Visiptarian ini Iya. yang istilahnya Visiptarian ini mau menjaga lisan, biar mau menjaga lisan itu gimana Pak Lutfi, motivasinya Pak Lutfi? Ya, sebenarnya saya bukan standar kebaikan ya, maksudnya saya Iya. sendiri juga struggling gitu kan. Iya. Cuman apa mungkin lebih ke upaya apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk menjaga lisan. Yang pertama ya kita nggak akan berbicara kecuali apa yang kita tahu kan ya. Jadi input kita itu harus baik gitu. Kita filter dulu apa namanya, apa yang kita masukkan ke dalam hati supaya yang kita ucapkan itu bermanfaat buat orang lain. Jadi think before you act ya, think Oh before iya, you talk. gitu. Sebelum kita bicara, sebelum kita ngetik di sosmed, sebelum kita komen atau share, kita perlu cek ya. Pertama, benar nggak? Oh Ya, ya, itu valid yang nggak pertama. gitu Pak Valid ya? nggak? Datanya hoax atau enggak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau saya sampaikan bermanfaat atau justru dampak buruknya lebih banyak buat orang lain. Mungkin itu simple ya, general, dan saya sendiri juga masih struggling gitu setiap hari untuk menjaga lisan tersebut. Gitu teman-teman Visiptarian. Nah mungkin Visiptarian ini kalau ada tips dan triknya boleh di komen ya, di kolom komentar. Tapi yang bener, yang valid gitu ya Lutfi ya. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Misalnya tips ada kalian ada tips buat jaga lisan dengan baik itu gimana, bisa komentar ya teman-teman. Jangan lupa referensinya. Iya, referensinya pakai footnote. Ya cuma joking ya, jangan Iya. bercanda. Itu saya teringat itu ada lagunya Pak Lutfi ternyata Pak Oh Lutfi. gitu. Ada, saya ingat itu ada gini. Walaupun puasa 1000 tahun kalau nggak jaga lisan apalah gunanya kayak gitu. Iya, iya. Oke, mungkin kita cukupkan di episode kali ini. Nanti akan ada episode selanjutnya bersama Oke. Pak Lutfi. Stay tune. Jangan lupa Visiptarian, like, comment, and share YouTube channel Visip Uinsa Official. Thank you.